Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, kalau engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat kita mendengarkan firman Allah. Doa dan harapan saya kekuatan firman, kekuatan roh kudus, kekuatan doa menyertai kita dalam aktivitas kita di pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman-Mu membawa kami untuk mendekatkan diri, hidup bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca Alkitab dalam Kolose 2 ayat 6, Kolose 2 ayat 6 dan 13. Sebenarnya ini dari 6 sampai dengan 15. Tapi saya akan bacakan 2 ayat saja. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tujuannya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu berlimpah dengan syukur. Yang ke-12, karena itu dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Anda bisa baca nanti dari 6 sampai dengan 15. Puji nama Tuhan, tema kita adalah choose to live for Christ. Jadi memilih untuk hidup bagi Kristus. Karena hidup ini itu adalah pilihan-pilihan yang harus kita kerjakan, yang harus kita ambil, apalagi soal kehidupan di masa kini, masa yang akan datang. Dan ketika kita salah memilih, kita akan menanggung akibatnya. Dan ketika kita memilih dengan tepat, maka berkatlah yang akan kita peroleh. Nah, jadi orang-orang yang memilih hidup dalam Kristus, kita lihat dulu sebelum dia hidup dalam Kristus. Jadi sebelum kita percaya kepada Kristus, our nature atau tabiat kita adalah jahat. Tabiat kita adalah hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tabiat kita tidak taat kepada Allah, memberontak. Tabiat kita itu mengabaikan Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Karena apa? Kita lebih mengasihi diri kita. Itu kita sebelum hidup bersama dengan Kristus. Nah, ketika kita berada di luar Tuhan, ketika kita tidak percaya kepada Allah, kita tidak mau peduli apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak mau peduli akan keselamatan kita, akan hidup yang akan datang, hidup masa kini maupun hidup masa akan datang. Masa kini kita mengalami damai sejahtera, sukacita, kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Masa yang akan datang, ya, itu kehidupan yang kekal yang akan kemudian kita peroleh. Nah, dan ketika orang yang belum hidup bersama dengan Tuhan itu, kepastian pasti ada, yaitu kepastian mengalami kematian kekal dan juga akan mengalami yang namanya hukuman kekal. Dan yang kedua, kata firman Allah, sesudah kita menerima dan percaya kepada Kristus, ayat 67 tadi yang saya baca tadi, hidup kita tetap di dalam Dia. Karena apa? Segala pelanggaran kita, segala dosa-dosa kita, segala pemberontakan kita, segala hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan telah kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Makanya ada seorang berkata kepada saya dalam percakapan, dia berkata, enak sekali ya jadi orang Kristen, berbuat dosa, berbuat ini dan itu. Jadi konotasinya orang Kristen itu hanya kerjanya berbuat dosa karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosanya.
Karena sudah diampuni dosa-dosanya, jadi bisa berbuat apa saja yang sesuka hatinya. Dan dia tidak tahu ketika kita menerima Yesus, kekuatan dari Tuhan, kekuatan Roh Kudus ada dalam hidup kita untuk menghancurkan kekuatan dosa, kekuatan musuh, bahkan kekuatan setan sekalipun. Itu yang mereka tidak tahu. Karena apa? Ya karena mereka tidak alami. Bagaimana mereka bisa berbicara soal pengalaman bersama dengan Kristus ketika mereka sudah diampuni dosa-dosanya dan Roh Kudus hadir dalam hidup orang tersebut. Seperti kemarin saya katakan, bagaimana Roh Kudus itu berfungsi dalam kehidupan kita. Nah, jadi ketika kita menerima Kristus, kita hidup di dalam Dia. Juga bukan hanya hidup dalam Dia, kita berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Wow, jadi kita tidak akan pergi jauh-jauh dari pohon itu ya. Kita berakar. Akar itu kan berfungsi untuk menyerap makanan, bertumbuh, di mana kita akan mungkin dari bertunas, terus makin besar, berbunga, berbuah, dan luar biasa. Dan itulah kehidupan orang Kristen ketika dia sudah menerima Yesus dalam hatinya. Ketika dibangun di atas Dia, jadi jelas kita punya pondasi yang jelas. Itu sebabnya saya katakan kepada banyak teman, banyak sahabat, ketika pondasi iman kita tidak benar, maka perilaku kita tidak akan benar. Ketika pondasi iman kita dibangun di atas pasir, ketika persoalan datang akan rubuh. Dan ketika kita dibangun di atas kehendak kita, akan mudah hancur. Tapi kalau di atas pondasi dari batu karang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itulah pondasi iman kita. Itulah memberikan kita kekuatan, walaupun badai menerpa, kita tidak akan goyah. Bagaikan gunung, seringkali saya katakan orang yang percaya itu bagaikan gunung yang kokoh, yang tidak akan tergoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun yang menerpa kehidupannya. Baik malang, baik susah, baik senang, baik, dia akan tetap berada di dalam posisinya, yaitu di dalam Tuhan, dibangun tetap di dalam Tuhan. Lalu kemudian teguh dalam iman. Wow. Jadi orang yang dalam Kristus itu kalau imannya abal-abal, imannya kerupuk, ada masalah melempem dan ada setan, dia lari. Seperti Bapak aja yang berdoa, saya belum berdoa dan berpuasa. Ada teman saya yang dengan berani-beraninya ketika melihat orang dirasuk setan, dengan berani-beraninya dia datang langsung mengusir, dalam nama Yesus setan keluar. Setannya lihat melalui orang itu dengan mata yang membelalak, dia katakan, kau mau mengusir saya, kamu teman saya. Dia langsung pergi, ya. Dan malunya itu nggak terukur bagaimana, ya. Kenapa? Tuhan memang nggak mau tahu, tapi Dia tahu sahabat-sahabatnya, Dia tahu konco-konconya, dan apabila Dia terdesak, Dia akan buka. Itu sebabnya orang-orang yang melakukan kejahatan tiba-tiba dosanya terbuka. Ada orang-orang yang membuka, mengekspos, yang digerakkan oleh Tuhan. Haleluya. Saya berdoa supaya kami hamba-hamba Tuhan tetap stay dalam kehendak Bapa di surga, tetap tinggal dalam kehendaknya, dibangun, berakar, lalu tetap tinggal dalam Dia. Itu doa dan harapan saya kepada setiap kami, karena ada banyak godaan, ada banyak hal yang bisa menjerat, terlebih 3 tahta itu. Tahta yang kedudukan itu bisa menjatuhkan seseorang hamba Tuhan. Demi tahta orang rela membayar seperti orang dunia. Kong kali kong sana dan sini. Aduh. Bertobat orang-orang seperti itu. Jangan karena kemaruk kekuasaan, tipu sana tipu sini, kemaruk kekuasaan yang tadinya teman dibuang. Jangan. Jadi kalau kita dalam Kristus itu betul-betul iman kita kuat, dan ketika kita dibayar untuk sesuatu yang tidak kita kehendaki, kita akan rela menolak. Tidak peduli bayaran bagaimanapun yang diberikan. Lalu kemudian yang saya mau katakan adalah, dan kita penuh dengan ucapan syukur dalam kehidupan ini.
Apapun yang Tuhan berikan, situasi apapun, kita bisa bersyukur. Baik senang, bersyukur. Susah, bersyukur. Dijarah orang, bersyukur. Haleluya. Diancam orang, bersyukur. Dikejar orang dengan pisau, bersyukur. Macam-macam kita bisa mengucapkan syukur. Karena apa? Tuhan tidak akan biarkan engkau. Tuhan akan tetap jaga hidupmu. Karena apa? Kita senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan. Ucapkan syukur dalam segala hal dalam hidup ini. Baik susah maupun gembira. Yang terakhir yang saya katakan, pilihan kita yang menentukan. Jadi, kalau kita tahu bahwa pilihan itu tidak ada yang dapat mempengaruhi kita. Ketika saya menentukan satu pilihan bagi seseorang, tidak ada iming-iming apapun yang dapat menggoyahkan saya. Mau dibayar apapun tidak ada. Ya. Karena apa? Pilihan saya sudah tepat bagi saya. Dan itu sebabnya saya tidak akan bergeming. Dan saya juga kalau orang katakan kepada yang lain dan mau menerima sesuatu, saya juga ketolak. Karena saya bukan prinsip saya. Prinsip saya, ya di atas iya, tidak di atas tidak. Kalau saya tahu itu bukan dari orang yang, katakanlah orang yang saya suka, itu saya tidak akan terima. Karena apa? Itu bisa mengotori. Kata orang perhatikan hati nuranimu. Firman Allah juga bilang sebenarnya seperti itu. Halo. Puji nama Tuhan. Jadi itu pilihan kita. Tidak ada yang melarang. Tidak ada seorang pun yang berhak melarang pilihan kita. Tapi pilihan itu harus rasional. Jangan emosional. Jangan pragmatis. Pragmatis itu peran piro. Ya, emosional itu karena ada hubungan sesuatu. Rasional itu berdasarkan fakta-fakta, catatan-catatan, data-data yang valid, yang kalau siapa bilang valid. Dan saya mau katakan dan simpulkan, saya mau katakan begini. Kalau engkau memilih untuk tidak hidup bersama dengan Tuhan, kamu akan menjadi hamba dosa, menjadi hamba setan, dan menjadi hamba bagi dirimu sendiri. Engkau akan mengalami hukuman kekal dan kematian kekal. Tapi kalau ketika engkau memilih untuk percaya kepada Yesus, hidup bersama dengan Yesus, engkau akan menjadi hamba kebenaran dan akan melakukan firman Allah yang menyenangkan hati Tuhan, taat kepada Tuhan, dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Pilihan ada di tanganmu dan engkau yang menentukan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengintervensi segala keputusanmu. Tapi doa dan harapan saya, semoga keputusanmu adalah keputusan yang diintervensi oleh Tuhan. Supaya pilihanmu adalah pilihan yang terindah. Karena Tuhan tidak akan mungkin mencelakakan engkau. Tuhan tidak akan mungkin membuat engkau menderita. Tuhan tidak akan mungkin ketika pilihanmu, pilihan untuk hidup bersama dengan Dia, engkau akan diberkatinya, dimuliakannya, dan dibenarkannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda. Di tempat mana yang sakit, taruh tanganmu satu dan satu mengarah kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita berdoa dan percayalah bahwa Tuhan yang akan menolong. Allah tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Percaya, engkau akan sembuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga bagi mereka-mereka yang sakit. Kiranya Tuhan menumpangkan tangan atas mereka dan menyembuhkan di tempat yang sakit yang telah mereka pegang di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, mereka sembuh. Oleh kuasa mereka sembuh, oleh jamahanmu mereka sembuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Karena engkau yang menyembuhkan mereka. Karena engkau telah mengampuni mereka. Engkau sampaikan firman-Mu dan engkau sembuhkan segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi mereka yang mengalami pergumulan hidup ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Buka jalan bagi mereka, tolong mereka, agar mereka tetap hidup di dalam kemurahan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Terpujilah Engkau, dan kami percaya yang terbaik yang akan Engkau berikan kepada mereka. Karena Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Berikan kelegaan kepada mereka. Sebab Engkau juga yang berkata bahwa pikul lakuk
dan belajarlah kepada aku, sebab aku lemah lembut dan jiwamu akan menemukan kelegaan. Terima kasih Tuhan, dan legahkan jiwa mereka sehingga mereka tidak mengalami stres dalam kehidupan ini, karena Tuhan menyertai mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu berkati menjadi kehidupan yang abadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam perjalanan hari pagi ini, dan sampai nanti malam Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.